Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulana Cinego dari kelas B Teknik Pertanian Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa alat yang ada di Taman Klimatologi, mulai dari nama, fungsi, komponen, cara kerja hingga lokasi penempatannya. Alat yang pertama ada Campbell Stokes. Nah, fungsi dari Campbell Stokes ini itu adalah mengukur lamanya penyinaran matahari. Komponennya terdiri dari bola lensa, lengkung kertas pias, penyangga, dan pengatur sudut bola lensa. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, itu sinar matahari akan difokuskan oleh bola lensa ke kertas pias. Bagian kertas akan terbakar atau menghitam sesuai lamanya penyinaran. Nah, bentuk lengkung kertas pias berbeda-beda pada setiap musim, yaitu melengkung pendek di musim panas dan melengkung panjang saat musim hujan, dan lurus apabila saat musim transisi. Nah, penempatannya juga berada di tempat yang terbuka agar bola lensa bebas menerima sinar matahari seharian penuh. Lanjut, alat yang kedua ada anemometer. Nah, anemometer sendiri memiliki fungsi untuk mengukur kecepatan angin. Komponennya terdiri dari cawan misi, penyangga, dan alat pengukur atau speedometer. Nah, prinsip kerjanya sendiri, nanti itu ada angin yang berhembus yang akan memutarkan cawan. Nah, pada pemutaran ini diteruskan pada jarum pengukur lalu ditampilkan sebagai kecepatan angin. Ada juga jenis anemometer otomatis yang mencatat kecepatan sekaligus arah angin dalam bentuk grafik atau angka. Alat ini sebaiknya diletakkan di area terbuka dan agak tinggi agar tidak terhalang bangunan atau pepohonan. Alat yang ketiga ada opmometer. Opmometer sendiri memiliki fungsi yaitu mengukur jumlah curah hujan. Komponennya berupa corong, tabung penampung, keran, dan penyangga. Nah, cara kerjanya itu sederhana. Jadi, air hujan masuk melalui corong, lalu terkumpul di dalam sebuah tabung. Volume air hujan kemudian diukur dan curah hujan dihitung berdasarkan perbandingan antara volume air dengan luas permukaan corong. Alat ini ditempatkan di area terbuka agar tidak ada air yang terhalang oleh benda lain. Alat yang keempat yaitu ada sangkar cuaca. Nah, fungsi sangkar cuaca sendiri itu untuk menyimpan alat-alat pengukur suhu dan kelembaban agar tidak langsung terpapar sinar matahari maupun hujan. Di dalam sangkar terdapat termometer maksimum dan termometer minimum, termometer bola kering, termometer bola basah, kap alit, dan kain pembasah. Sangkar cuaca terbuat dari kayu bercat putih untuk memantulkan cahaya, sehingga suhu di dalam tetap stabil. Dengan begitu, alat di dalam sangkar bisa mencatat kondisi suhu dan kelembaban udara secara akurat. Lokasinya diletakkan sekitar 1,2 meter di atas permukaan tanah, di tempat terbuka namun teduh dari gangguan langsung. Kemudian alat yang kelima itu ada panci evaporasi atau evapometer. Nah, fungsinya itu untuk mengukur besarnya penguapan air dari permukaan. Komponennya terdiri dari sebuah panci berisi air, hook gauge dengan skala utama dan noninus, kail pancing sebagai penentu permukaan air, dan steel well. Untuk cara kerjanya itu air di dalam panci dibiarkan menguap, lalu perubahan tinggi permukaan air diukur dengan menggunakan hook gauge. Lalu selisih tinggi tersebut menunjukkan jumlah air yang menguap. Pengukuran biasanya dilakukan 3 kali sehari. Lokasinya harus di area terbuka agar benar-benar mewakili kondisi penguapan di lingkungan tersebut. Nah, alat yang keenam atau alat yang terakhir adalah gauge helmet. Fungsi dari helmet ini sendiri adalah untuk mengukur curah hujan sekaligus mencatat lama dan intensitasnya. Komponen utamanya terdiri dari corong, leher corong, selang karet, tabung kolektor,
penampung dengan pena, kertas pias, selang sifon, dan ember penadah. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi nanti air hujan masuk melalui corong, lalu ditampung dalam tabung kolektor. Pelampung naik dan turun sesuai volume air, dan gerakan ini menggerakkan pena yang menulis di kertas pias. Nah, dengan cara itu, lama dan intensitas hujan bisa tercatat per jam. Saat tabung penuh, air keluar melalui sifon menuju ember penadah. Penempatannya di area terbuka, sama dengan ohmometer, supaya hujan bisa langsung ditampung sepenuhnya. Demikian penjelasan saya mengenai 6 alat klimatologi yang ada di Taman Klimatologi, yaitu Campbell Stokes, anemometer, ohmometer, sangkar cuaca, panca evaporasi, dan Hellman. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk memahami fungsi, komponen, cara kerja, dan lokasi penempatan pada setiap alat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.